Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMK, perkenalkan kami siswa SMK Negeri 5 Kendari, kelas 11 dari jurusan TKJ. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Alicia. Nama saya Ahmad Aslan. Saya Ismawati. Saya Namut Mena. Saya Muhammad Dahar. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami di kantin sekolah dengan topik estimasi biaya pemasaran dan konfigurasi jaringan kantin. Tujuan umum dari wawancara pengelola kantin dan siswa tentang pembayaran digital adalah untuk mengetahui pemahaman, pengalaman, serta pandangan mereka terhadap penerapan sistem pembayaran digital di lingkungan sekolah. Wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai manfaat, kendala, dan tingkat penerimaan baik dari sisi pengelola kantin maupun siswa, sehingga dapat menjadi dasar dalam mengembangkan sistem transaksi yang lebih modern, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan semua pihak. Assalamualaikum Bu. Salam. Bisa minta waktunya sebentar untuk wawancara. Iya Bu, untuk wawancara tugas. Oke. Pertanyaannya, berapa rata-rata jumlah transaksi digital yang Anda layani dalam sehari? Kalau untuk di sini karena ini kantin sehat kan belum terlalu banyak siswa yang masuk. Ada beberapa di kelas 10 sama kelas 11. Biasanya sih kalau per hari kadang 3 orang, kadang 5 orang. Itu pun melalui ini transfer karena ibu belum punya QRIS. Saat jam ramai, misalnya jam istirahat, apakah transaksi menjadi terhambat karena wifi lambat? Sama sekali tidak pernah terhambat. Selama ini sejak ibu buka sudah 17 hari belum pernah terhambat. Menurut Anda, apa kendala utama yang paling sering terjadi pada koneksi jaringan di kantin? Kalau koneksi sejauh ini alhamdulillah lancar. Cuma kendalanya ketika misalnya kalau gunakan wifi berarti kalau mati lampu. Tapi kalau misalnya ibu di sini jaringan wifi juga kadang timbul tenggelam, jadi ibu pakai data sendiri. Nah kendalanya ya kalau habis data, tapi kalau misalnya datanya ibu aman-aman saja, alhamdulillah tidak ada kendalanya seperti itu. Apa harapan Anda terhadap perbaikan jaringan agar transaksi lebih lancar dan cepat? Harapannya ibu ya misalnya kan yang di sebelah sini di kantin sini, di sini ada juga jaringan wifi, jadi ibu sambil melayani siswa, transaksi tetap lancar, paketnya ibu juga tidak habis karena ada jaringan wifi tersedia, seperti itu. Menurut Anda, apa kendala utama yang paling sering terjadi pada koneksi jaringan di kantin? Itu tadi yang ibu bilang, kalau misalnya ibu habis paket, berarti kan tidak bisa melakukan transaksi. Tapi kalau selama paketnya ibu aman, karena jaringan wifi di sini tidak terlalu sampai timbul tenggelam. Nah itu dia kendalanya. Tapi kalau misalnya paketnya aman, paketnya ada, alhamdulillah semuanya bisa melayani siswa seperti itu. Makasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Boleh saya wawancara sebentar? Boleh. Oke. Untuk yang pertama, apakah Anda sering menggunakan metode pembayaran non tunai di kantin sekolah? Sering, kalau misalnya saya tidak bawa cash, saya biasanya pakai QRIS atau pakai OVO buat pembayaran. Oke. Yang kedua, bagaimana pengalaman Anda saat menggunakan WiFi untuk pembayaran? Apakah lancar atau sering terhambat? Lancar karena pakai wifi kantin, itu pun kalau tidak banyak orang, tapi kalau banyak orang biasanya terhambat karena banyak perangkat yang pakai. Yang ketiga, di jam tertentu apakah Anda sering merasa koneksi WiFi di kantin menjadi lambat? Oh iya, ini sering lambat kalau misalnya banyak orang di kantin karena banyak perangkat yang terhubung, itu bisa memperlambat jaringan deh. Untuk yang keempat, menurut Anda seberapa penting kestabilan jaringan WiFi untuk mempercepat transaksi di kantin? Penting sekali karena kita tidak punya banyak waktu istirahat, jadi penting supaya cepat membayar, cepat istirahat, cepat masuk. Yang terakhir, apa saran Anda agar jaringan WiFi kantin bisa lebih baik dan nyaman digunakan? Memperbaiki serta meningkatkan kualitas jaringan wifi yang ada di kantin, supaya biar banyak orang yang pakai tetap bisa lancar. Oke, terima kasih Kak. Dek, boleh minta waktunya sebentar? Iya boleh. Apakah Anda sering menggunakan metode pembayaran non tunai di kantin sekolah? Iya pernah. Oke.
bagaimana pengalaman Anda saat menggunakan WiFi untuk pembayaran? Apakah lancar atau sering terhambat? Sering terhambat, kadang juga lancar. Di jam tertentu, apakah Anda merasakan koneksi WiFi di kantin menjadi lambat? Iya, sering. Menurut Anda, seberapa penting kestabilan jaringan WiFi untuk mempercepat transaksi di kantin? Sangat penting agar transaksi cepat selesai dan lancar. Apakah saran Anda agar jaringan WiFi kantin bisa lebih baik dan nyaman digunakan? Agar mengurangi koneksi yang terhubung di WiFi. Oke, terima kasih waktunya. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Mengenai pertanyaan tentang metode pembayaran. Ya. Oke, pertanyaan pertama, apakah Anda sering menggunakan metode pembayaran non tunai di sekolah? Lumayan sering menggunakan QRIS aplikasi Dana. Oke, yang kedua, bagaimana pengalaman Anda saat menggunakan WiFi untuk pembayaran? Apakah lancar atau sering terhambat? Kalau untuk data sendiri, paket sendiri itu lancar-lancar saja. Tapi kalau menggunakan WiFi kantin sekolah biasa suka nge-lag. Oke, yang ketiga, di jam tertentu apakah Anda merasa koneksi WiFi di kantin menjadi lambat? Kalau jam istirahat biasa WiFi di kantin sangat lambat karena banyaknya pengguna, siswa-siswa yang memakai. Oke, yang keempat, menurut Anda seberapa penting koneksi jaringan WiFi untuk mempercepat transaksi di kantin? Mungkin sangat penting, soalnya tanpa WiFi juga, tanpa jaringan juga, kita tidak bisa transaksi. Oke, yang terakhir, apa saran Anda agar jaringan WiFi kantin bisa lebih baik dan nyaman digunakan? Mungkin saran saya jaringannya selalu dicek supaya stabil terus. Terima kasih Ya, Kak. sama-sama. Demikian presentasi kali ini. Terima kasih kepada pengelola kantin dan teman-teman sekalian yang sudah memberi kami kesempatan untuk mewawancarai kalian. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.